Ya 73 golongan itu bagaimana? Ya sama, mereka itu juga kaum muslimin, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun mereka umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 73 golongan itu masuk neraka semua, cuma satu yang selamat, yang lainnya 72 golongan masuk neraka. Apakah semuanya bukan orang Islam? Mereka umat Rasulullah artinya umat Islam. Nah, pertanyaannya kemarin sudah kita bahas, apa yang menjadikan mereka itu masuk neraka? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV di mana berada. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang materi-materi akhir zaman, yang mana kemarin kita membahas tentang media-media online, ya. Media-media online atau situs-situs Islam yang kemudian kita akan melihat bagaimana pola-pola kaum muslimin dalam menyikapi berbagai hadis akhir zaman seputar kebangkitan Islam, Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Oke, kita akan melihat kembali, ya. Video yang terakhir kemarin kita sudah mengupas dua media online. Yang pertama milik muslim.org.id, yang kedua punya Hidayatullah, ya, yang ini, ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Berikutnya kita akan melihat ke media online milik khilafatulmuslimin.net. khilafatulmuslimin.net. Saya kurang begitu paham, saya kurang begitu tahu ini kelompok apa, ya. Kelompok maksudnya jamaah apa, menamakan dirinya sebagai Khilafatul Muslimin. Saya kenal ini tahun 2008 ketika saya ada di sebuah pesantren, ya, di Jawa. Saya kenal dengan beberapa tokoh setempat, ya, tokoh wilayah setempat, ya. Mereka juga sempat mengajak kita untuk bergabung dengan Khilafatul Muslimin. Tapi saya terus terang, ya, saya tidak tahu menahu apa itu Khilafatul Muslimin, sehingga saya tidak tertarik untuk masuk ke dalamnya. Nah, kita akan melihat satu artikel yang ditampilkan, yang dipost oleh Khilafatul Muslimin terkait dengan ini, kajian tentang kebangkitan Islam. Indonesia menjadi titik awal kebangkitan Islam dunia, 26 Maret 2019. Ustadz Hadi Salim. Indonesia titik awal kebangkitan Islam dunia. Ya, oke, kita akan baca. Jatuhnya kekhilafan Islam di Turki pada 3 Maret 1924 Masehi adalah awal dari berakhirnya peradaban dan kekuatan Islam di seluruh dunia. Semenjak peristiwa itu, kini negara-negara Islam di dunia telah banyak yang terpecah belah, dan bahkan mereka tega membunuh saudara-saudara mereka sendiri. Hal inilah yang telah memicu semakin melemahnya kekuatan Islam dan semakin menguatnya kekuatan negara-negara Barat. Bermula sejak dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin
dilanjutkan dengan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, serta beberapa kerajaan Islam yang lain seperti sebelum jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir, yaitu kerajaan Turki Utsmaniyah. Dahulu umat Islam begitu kuat hingga mampu menguasai 2/3 dunia ini, ya, 2/3, bukan 2/3 ya, dan membuat takut bangsa-bangsa Barat. Akan tapi sekarang apa yang terjadi? Di manakah kekuatan itu menghilang? Di manakah para pasukan yang tiada takut mati itu? Semua telah hanya bersirna telan zaman. Oh, ini bahasanya bahasanya sangat. Rasulullah SAW telah berjanji bahwa di suatu hari nanti agama Islam akan jaya kembali dan bahkan mampu menguasai seluruh dunia ini hingga hari kiamat datang. Karena penguasa dunia terus saja dipergilirkan layaknya sebuah ajang pertandingan. Barang siapa yang kuat, maka dialah yang akan menjadi penguasa. Firman Allah Ta'ala, dan masa kejayaan atau kekuasaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia sebagai ikhtibar atau pengajaran. Surat Ali Imran 40. Ya, oke, kita tidak akan bahas semuanya. Ya, inilah beberapa bukti bahwa kebangkitan Islam akan berawal dari Indonesia. Bendera merah dan putih. Ini tentang bendera merah dan putih, kemudian hadis panji hitam dari arah timur, kekeringan yang tidak menyeluruh, musuh yang tidak mampu menguasai, mayoritas muslim terbesar, prediksi ulama Palestina, ya. Nah, ini sudah prediksi guru besar Universitas Kairo, prediksi ulama Mujahid Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ya, ini cukup menarik artikelnya yang diposting oleh Khilafatul Muslim Internet. Ya, jadi saya cukup setuju, ya, saya cukup setuju karena memang begitulah faktanya. Tetapi sekali lagi, jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Wallahu ta'ala alam. Apakah Khilafatul Muslim ini sebuah jamaah atau organisasi yang benar? Wallahu ta'ala alam. Saya kurang tahu. Jelas inilah salah satu di antara organisasi Islam yang ada di Indonesia. Oke, sahabat, yang kalau ada sahabat punya pengalaman tentang organisasi ini silahkan ya, isilah kolom komentarnya. Oke. Berikutnya almanhaj.or.id, realita kebangkitan Islam oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali. Ini kebangkitan Islam. Saya kemarin pakai keyword kebangkitan Islam, ya, kebangkitan Islam. Kita akan baca realita kebangkitan Islam oleh Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali. Mulailah kaum muslimin sadar setelah melihat kenyataan pahit negeri yang tercabik dan banyak orientalis yang mengajak mereka untuk meninggalkan agama dan sumber kejayaannya. Setiap kelompok dari kaum muslimin selanjutnya mulai memandang kenyataan yang ada dari satu sisi yang berbeda dari pandangan kelompok yang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jamaah-jamaah yang bergerak di bidang dakwah pada saat ini saling berselisih seputar manhaj dakwah, dari mana memulai dan bagaimana memulainya. Perselisihan yang paling berbahaya yang menghalangi persatuan mereka di atas satu kata adalah dua hal. Pertama, ketidaktahuan akan besarnya kekuatan mereka. Ketidaktahuan akan besarnya kekuatan mereka. Kita masih terus melihat hizbiyah yang sempit telah menguasai banyak akal pemikiran dan jamaah yang bergerak dalam medan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak melihat kecuali diri mereka sendiri dan menandakan keberadaan yang lain di sekitarnya. Berkembanglah hal ini sehingga kita melihat sebagian mereka mengaku sebagai jamaah muslimin dan pemimpin mereka sebagai imam muslimin, lalu menetapkan dengan dasar itu beberapa prasangka. Sebagiannya mengklaim bahwa mengklaim kewajiban berbaiat kepada imamnya, dan yang lain mengafirkan kaum muslimin setelah generasi terbaik yang dimuliakan. Sekelompok lainnya mengklaim bahwa mereka lah jamaah induk yang wajib bagi selainnya untuk terhimpun dan berlindung di bawah benderanya. Kebanyakan mereka telah melupakan bahwa mereka bergerak
untuk mengembalikan jamaah muslimin. Maka seandainya jamaah muslimin sudah ada dan imamnya pun ada, maka kita tidak akan melihat perselisihan dan berbilangnya kelompok yang tidak diturunkan Allah Subhanahu wa taala keterangan atasnya. Pada hakikatnya mereka yang bergerak untuk Islam tersebut adalah jamaah dari sebagian kaum muslimin, yaitu dari ahli kiblat dan bukan jamaah muslimin. Ketahuilah wahai muslim, jamaah muslimin adalah jamaah yang seluruh kaum muslimin bergabung dalam menjalankannya dan memiliki seorang imam yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga diwajibkan taat kepadanya dan diberikan kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Itulah negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah-jamaah yang bergerak untuk mengembalikan daulah kekhilafahan, maka dia adalah jamaah dari sebagian kaum muslimin yang wajib saling tolong-menolong di antara mereka dan menghilangkan penghalangan yang memisahkan pribadi-pribadi mereka agar berbaru di atas kata yang satu, yaitu kalimat tauhid dan as-sunnah serta pemahaman salaf umat ini. Ya, begitulah tulisan ini. Cukup panjang. Ya, kita akan baca kesimpulan. Hadis Hudzaifah, hadis fitnah. Dengan ini dapat disimpulkan penutup hadis Hudzaifah dalam 3 hal. Yang pertama, kewajiban berpegang teguh kepada jamaah muslimin dan taat kepada para pemimpin mereka walaupun mereka bermaksiat. Bukanlah Rasulullah SAW telah bersabda dalam riwayat yang lain, saya bertanya, apa yang saya perbuat wahai Rasulullah jika itu menimpaku? Maka beliau menjawab, dengar dan taatlah ambil pemimpinmu walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, patuhlah, dengarlah dan taatilah. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini merupakan perkara yang tidak diketahui kebanyakan kaum muslimin ketika mereka melihat kerusakan dan kezaliman para kekhilafah terakhir dalam negara kekhilafahan, lalu berusaha bekerjasama dengan orang-orang kafir untuk melayani negara kekhilafahan, dan mereka lupa akan larangan berontak dan para pemimpin selama belum melihat pada mereka kafiran dan kesyirikan yang jelas sekali yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diputuskan oleh para ulama Rabbani berdasarkan kaidah fikih dakwah yang diambil dari kitab As-Sunnah. Kitab As-Sunnah Syekh As-Salafus Shalih. Jika tidak ada jamaah muslimin dan imam mereka, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan kelompok-kelompok dan sekte yang sesat tersebut. Yang ketiga, meninggalkan kelompok-kelompok sesat tidak berarti beruzlah secara keseluruhan dan membiarkan kebatilan bertebaran dan berkembang tanpa daya yang menghalanginya. Bahkan seharusnya kaum muslimin berpegang teguh pada pokok-pokok agama ini berdasarkan kitabullah dan as-sunnah dan memahami keduanya dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang telah berjalan di atas manhaj mereka dari para imam-imam petunjuk. Mengajak manusia kepada 2 pokok yang agung ini yang akan menjadi hakim bagi bumi dan isinya, dan agar kamu ketahui berita kebenarannya setelah ini. Karena keberadaan kelompok-kelompok saat ini tidak akan lebih kosongnya dunia dari orang-orang yang menegakkan kebenaran dan hujah Rasulullah SAW. Capek membaca tulisan tanpa titik begini. Oke, sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu situs As-Sunnah, salah satu salafi. Oke, kita akan melihat. Ya, sebelum ini pasti kita akan koreksi. Mengoreksi itu bukan berarti saya yang paling benar, tapi kita akan mengoreksi dengan apa yang sudah kita ketahui dari sumber yang lainnya. Astagfirullah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebangkitan Islam, ya, ini kebangkitan Islam itu dimulai dari dakwah, begitu kan pemahamannya. Kebangkitan Islam itu dimulai dengan dakwah. Dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat serta salafus soleh, begitu yang mereka sampaikan. Ya. Lalu kemudian yang terjadi adalah ketika sama-sama organisasi dakwah, sama-sama sebuah lembaga dakwah, jamaah kaum muslimin, begitu, sama-sama berdakwah. Tetapi yang terjadi adalah munculnya gesekan-gesekan yang ditimbulkan karena perbedaan paham, perbedaan manhaj, perbedaan cara berpikir, atau konsep atau perbedaan jalan, perbedaan metode dakwah dan lain sebagainya. Nah, ini semua kemudian menjadikan perselisihan yang berujung pada permusuhan, kan begitu.
Padahal di video yang kemarin kita sudah sampaikan, perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah agar kita menegakkan Islam, menegakkan dinullah. Dan janganlah kalian berpecah belah, begitu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kenapa yang terjadi kemudian dakwah itu menghasilkan perpecahan di tubuh kaum muslimin yang merasa masing-masing merasa kelompoknya paling benar, masing-masing merasa jamaahnya paling sunnah, begitu. Nah, termasuk seperti ini, ya, dia mengajak kaum muslimin untuk berpikir untuk meninggalkan jamaah-jamaah yang katanya sesat, padahal secara tidak langsung, sahabat yang rahmati Allah SWT, pemahaman seperti ini juga menjadikan umat yang tidak setuju juga akan menjauh dari pemahaman seperti ini, akan menjadikan resisten ya, dengan kelompok seperti ini, kelompok yang menggiatkan dakwah ya, yang kemudian mencap kelompok lainnya itu sesat ya, begitu kan. Jadi merasa dirinya itu paling benar, paling lurus, kemudian menyampaikan kelompok yang lainnya itu sesat begitu. Bagi kita kaum muslimin itu ada yang lurus, ada yang sesat kan begitu. Tapi tetap saja mereka itu kaum muslimin. Kaum muslimin itu yang sesat ada, yang lurus ada, yang kemudian yang ahli taat banyak, yang ahli maksiat mungkin jauh lebih banyak kan begitu. Yang hafid Quran banyak, yang enggak bisa baca Quran juga banyak begitu. Itu semua kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kemudian yang 73 golongan itu bagaimana? Ya sama, mereka itu juga kaum muslimin, umat Rasulullah SAW. Tapi meskipun mereka umat Nabi Muhammad SAW, 73 golongan itu masuk neraka semua kecuali satu, berarti cuma satu yang selamat, yang lainnya 72 golongan masuk neraka. Apakah semuanya bukan orang Islam? Mereka umat Rasulullah artinya umat Islam. Nah, pertanyaannya kemarin yang sudah kita bahas, apa yang menjadikan mereka itu masuk neraka? Ya, sombong mungkin, merasa paling benar mungkin, meremehkan orang lain, meremehkan saudaranya mungkin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hati itu ada sombongan walaupun sebesar biji zarah. Ya, maka bisa jadi seperti itu keadaannya. Maka hati-hatilah, ini akhir zaman. Saya ingin sahabat-sahabat semua membuka pikiran, membuka mata, membuka hati untuk melihat kebenaran itu pasti ada. Kebenaran itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengambil kebenaran itu, bagaimana kita menangkap kebenaran itu. Kita tidak akan mampu menangkap sebuah kebenaran ketika Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari kita. Maka tugas kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membuka mata, membuka hati, membuka telinga kita, pendengaran kita, mau menerima nasihat, mau menerima masukan, mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah menutup telinga, menutup hati, menutup mata kita dari petunjuk dari nasihat orang lain. Jangan pernah kita merasa paling benar sehingga kita menutup mata kita, menutup telinga kita dari mendengarkan petunjuk, mendengarkan nasihat, masukan dari orang lain yang tidak sefaham dengan kita. Walaupun kita melihat orang itu bukanlah tokoh terkenal, bukan orang yang dikenal sebagai seorang alim ataupun ulama. Umdur makola walatang turman kola. Maka lihatlah apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebangkitan Islam dengan dakwah itu sebuah keniscayaan. Tetapi
Saya lagi, dakwah, ilmu itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin Islam itu tegak kecuali dengan dakwah. Tidak mungkin agama itu tegak kecuali dengan dakwah. Tetapi kalau bicara tentang kebangkitan Islam, itu tidak hanya cukup dengan dakwah kita kepada umat manusia, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu hadis yang kemudian dilupakan oleh kebanyakan umat Islam, yaitu hadis tentang Imam Mahdi. Ya benar, umat Islam itu banyak yang mendengar hadis Imam Mahdi, tetapi mereka hanyalah mendengar tanpa mau kemudian menelaah, mentadaburi hadis-hadis itu, menjadikannya sebuah konsep hidup, ya, cara pandang, jalan hidup, jalan perjuangan yang kemudian sangat jarang orang umat Islam, para juru dakwah, para pemimpin umat ini menjadikan nubuah Rasul akhir zaman ini menjadi satu kurikulum, satu manhaj, ya, satu anggaran dasar dalam visi dan misinya. Sehingga yang terjadi yang kita lihat dari ini, perpecahan, ya, berpecah belah, ini sebuah hal yang pasti akan terjadi ketika kita meninggalkan manhaj Rasulullah SAW dan manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Kita harus melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat perhatian dengan masalah akhir zaman. Kita ingat bagaimana satu hari Rasulullah SAW berpidato, berceramah, berkhutbah dari pagi sampai sore, sampai petang hari, yang isinya tentang dunia hingga datangnya dunia hingga hari kiamat, dunia hingga hari akhirat. Maka melihat seperti itu, bagaimana kita bersikap? Maka sekali lagi sahabatnya Allah SWT, beginilah kondisi umat Islam ketika dijejali dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan nas-nas hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika hadis-hadis itu dipahami menurut kemauannya kita, maka yang terjadi adalah penyimpangan. Coba ya, hadis Hudzaifah ini dipahami sebagai hadis yang ini, jadi menggigit akar pohon begitu. Dalam hadis Hudzaifah itu disebutkan yang dimaksud itu bukan lahiriahnya, tetapi yang dimaksud adalah tetap sabar di atas kebenaran dan berlepas dari kelompok-kelompok sesat yang menyalahi kebenaran. Padahal jelas sekali bunyi hadisnya sangat jelas. Tinggalkanlah kelompok-kelompok itu semuanya dan tetaplah dalam keadaan seperti itu meskipun engkau harus menggigit akar pohon, begitu kan. Artinya apa? Itu sebuah gambaran bagaimana sulitnya berada di atas kebenaran, bagaimana sulitnya di atas satu pemahaman yang lurus, pemahaman yang di sana dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga ketika tidak ada lagi orang-orang yang seperti tidak ada lagi orang yang berada di atas jalan yang lurus tersebut, sehingga tersisa hanya kita, karena begitu ya. Maka tetaplah seperti itu, walaupun engkau terasing, engkau dijauhi, engkau dijauhi oleh teman-teman kamu, jamaah-jamaah kamu. Walaupun engkau kemudian harus hidup sendirian, berjuang sendirian, bertahan hidup sendirian, walaupun pada akhirnya engkau harus menggigit akar pohon. Itu kondisi yang sangat sulit. Artinya apa? Kalau kesulitan itu mengharuskan kita itu dijauhi oleh umat, yang menyebabkan kita itu kemudian diasingkan oleh umat karena kita punya pemahaman yang berbeda mungkin begitu. Maka itu harus dihadapi, walaupun akhirnya kita harus mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Artinya apa?
memang sangat langka ya, sangat langka kebenaran itu. Tetapi langka itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Masih ada orang yang berpegang pada kebenaran manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga sayang langkanya orang yang berpegang pada pemahaman yang benar itu kemudian diasingkan, terasing kehidupannya, sehingga seolah-olah sulitnya kehidupan itu diibaratkan seperti orang yang terasing, sehingga dia harus menggigit akar pohon untuk bertahan dalam kesulitan itu. Bayangkan menggigit akar pohon. Pohon di mana sih? Pohon akarnya di mana? Di dalam tanah. Ibaratnya walaupun kamu itu harus mati ya, dalam keadaan terasing di dalam tanah, di atas gunung. Nah, ini juga sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman, di mana orang muslim akan lari menyelamatkan agamanya ke atas gunung-gunung, ke atas bukit-bukit dalam menyelamatkan agamanya. Artinya ini sebuah kebenaran. Hadis ini tidak bisa ditafsirkan dengan seenak kita, semau kita. Sehingga kemudian mengajak umat Islam untuk bergabung dengan jamaahnya, kelompoknya, karena merasa jamaahnya paling benar, paling sunnah, paling lurus. Yang lainnya sesat, yang lainnya salah. Sekali lagi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya satu gambaran bagaimana pemahaman kaum muslimin terkait dengan akhir zaman sungguh sangat jauh dari pemahaman yang benar. Insyaallah sedikit demi sedikit akan kita bahas karena sudah cukup lama, ada setengah jam, hampir setengah jam, dan ini mungkin akan butuh waktu lama ya untuk membahas masalah ini. Tapi saya rasa ini perlu kita bahas agar kita memiliki pemahaman yang benar, agar kita tidak tertipu dengan slogan-slogan yang dibawa oleh jamaah-jamaah kelompok-kelompok Islam yang hari ini mengaku paling benar, mengaku paling lurus. Karena sesungguhnya kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka itulah kebenaran yang harus kita pegang walaupun banyak manusia menjauhi kita, mengasingkan kita. Tetaplah bersabar, karena sesungguhnya pasukan Imam Mahdi yang membaiat pertama itu tidak banyak. Karena sesungguhnya golongan yang sedikit itulah yang nanti akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diasingkan, orang yang terasing di tengah-tengah umat Islam, walaupun mereka sedikit, walaupun jumlah mereka tidak banyak, insya Allah dalam mencapai atau menggapai kemuliaan ini dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan pemahaman yang benar, agar kita senantiasa menggantungkan diri kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan di lain waktu karena ini sudah cukup banyak sekali. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdul Rahman, mohon maaf bila banyak kesalahan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akhir zaman, salam hijrah.